Anda kembali menyaksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada segmen kedua ini, calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur yang lain. Ya, dan untuk memastikan debat ini berlangsung adil, maka pertanyaan untuk masing-masing subtema akan dilakukan pengundian. Hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 3. Untuk itu kami persilakan Bapak Yayat Supriyatna untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan setelah itu mohon diperlihatkan ke kamera, hadirin dan juga diperlihatkan kepada moderator. Kami persilakan Bapak. Dan subtemanya adalah Kota Layak Huni dan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Ya, dan sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita juga akan saksikan video dari subtema berikut ini. Kalau yang saya lihat ruang hijaunya mungkin lebih dimanfaatkan lagi lahan-lahan yang sudah ada. Karena Jakarta perlu lahan hijau, terutama untuk udara yang segar, juga penyerapan air yang baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Anton Aliabas untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl dan kemudian diperlihatkan ke kamera, hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Dan undian yang diambil adalah huruf B. Itu artinya adalah amplop B untuk subtema Kota Layak Huni dan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Saya akan ambil amplopnya. Amplop masih tersegel, itu artinya pertanyaan masih belum dibuka dan masih terjamin kerahasiaannya. Dan kita akan membacakan pertanyaan yang masih disegel dan kami ingatkan kepada calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama. Karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung. Saya buka amplopnya. Untuk mencapai kota yang layak huni, Jakarta mengalami kondisi penurunan permukaan tanah yang semakin parah. Hasil pengukuran ITB dan Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan laju penurunan permukaan tanah bervariasi hingga 10 cm. Salah satu solusi yang dipikirkan adalah pembangunan tanggul laut raksasa. Selain efektivitasnya diragukan dalam jangka panjang, sejumlah riset memprediksi tanggul laut raksasa ini dapat memperparah banjir di kawasan pesisir, rusaknya ekosistem, serta potensi kerugian ekonomi di sektor perikanan hingga penurunan kualitas air laut. Pertanyaannya, apa sikap Anda terkait rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit.
dimulai dari Anda berbicara. Dan untuk itu kami persilahkan. Giant Seawall Project sudah masuk PSN. Sehingga dengan demikian saya sebagai gubernur, pasti saya akan taat azas, mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Untuk itu, kebetulan dalam pembuatan PSN ini saya terlibat, sehingga dengan demikian saya pasti setuju dan mengikuti apa yang menjadi prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir tentu akan kami dukung sepenuhnya. Pemerintah Jakarta sekarang ini harus bertanggung jawab kurang lebih 11,1 kilometer yang belum terselesaikan. Hanya yang membedakan, pengalaman saya pribadi ketika G20 di Bali, bukan lagi sekedar Giant Seawall, kalau saya akan mengusulkan Giant Mangrove Wall. Karena apa? Selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga jauh lebih bagus. Sehingga komitmen itu akan kami teruskan, tetapi ditambahkan dengan menanam pohon mangrove yang menjadi kekuatan kita bersama. Selain itu, hal yang menjadi penting adalah juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar ketika Giant Mangrove Wall atau Giant Seawall ini dibangun. Saya pada saat yang lalu bersama dengan Presiden Jokowi, saya berkunjung ke Belanda mendampingi Presiden Jokowi. Tujuannya adalah berkaitan dengan Giant Seawall. Saya berharap apa yang menjadi hal yang dicita-citakan oleh pemerintah sebelumnya bisa diselesaikan di pemerintah yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Giant Seawall sudah menjadi komitmen dan sudah masuk di dalam proyek strategis nasional dan sekarang ini sebagian sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah Jakarta. Pemerintah Jakarta mempunyai tanggung jawab 11,1 km. Sehingga akan kami lanjutkan menjadi Giant Mangrove Wall. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih jawabannya calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan langsung berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Iya, terima kasih. Saya kira saya setuju jawabannya memang kurang lebih ada di sana juga. Tapi tambahan dari saya, pembangunan apapun di Jakarta harus dengan prinsip sustainable development. Adil sosial, adil ekonomi, adil juga terhadap lingkungan. Maka kunci pertama adalah dialog dengan warga, dengan LSM, dengan Walhi, dengan semuanya. Dirumuskan apakah itu solusi satu-satunya. Menambahi mangrove juga bagian dari visi misi kami, memperbanyak tanggul existing diperluas juga adalah visi misi kami, tapi tambahannya adalah ruang dialog itu harus kita kuatkan. Dan Giant Seawall gagasan kami adalah bukan bendungan tapi kawasan. Di sana harus ada ruang sosial untuk masyarakat, untuk Gen Z, untuk lain-lain yang akan membuat keadilan, kembali lagi keadilan tata ruang harus hadir di kawasan Giant Seawall. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, yaitu calon gubernur nomor urut 2. Mohon tenang, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktunya juga 1 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Karena Giant Seawall sudah menjadi program pemerintah, program strategi nasional, maka mau tidak mau kami sebagai gubernur, karena ini juga tujuan daripada itu semua asal kembali lagi manusia yang diutamakan. Manusia penting sekali diutamakan. Siapa manusia di sana? Yaitu para nelayan. Jangan lupa nelayan telah dirugikan 26 juta per hari. Kalau dihitung dalam 1 tahun berarti 137 miliar. Oleh sebab itu kami menyarankan silahkan dilanjutkan, tetapi ingat masyarakat nelayan wajib diberikan ganti rugi setiap tahun 137 miliar. Terima kasih, semoga didengarkan oleh pemerintah pusat. Baik, ada waktu tersisa, masih mau ditambahkan? Baik.
Sudah habis waktunya, berikutnya juga kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk bisa merespon tanggapan dari masing-masing calon gubernur nomor urut 1 dan nomor urut 2. Waktunya juga sama Bapak, 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Saya tidak melihat ada perbedaan prinsip yang disampaikan oleh Kang Emil maupun Bung Dharma. Jadi saya akan membuka ruang dialog yang selebar mungkin dan tadi sudah saya sampaikan di awal, terutama bagi masyarakat pesisir, yaitu nelayan dan juga kelompok pesisir. Dan kami meyakini kalau ruang dialog itu terbuka lebar, musyawarah diadakan, apa yang menjadi keluhan utama dan terutama bagi masyarakat yang ada, dan kemudian juga pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta betul-betul memenuhi apa yang menjadi harapan, keinginan dari para nelayan. Saya yakin proyek ini yang sudah menjadi proyek strategis nasional akan bisa dibangun, karena memang sekarang ini sudah dimulai dibangun. Pemerintah Jakarta harus melanjutkan 11,1 km untuk menyelesaikan proyek Giant Seawall ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Baik, boleh kita berikan apresiasi untuk calon gubernur nomor urut 3, silakan. Sebelum kita lanjutkan kembali, cukup, terima kasih, cukup. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Hari Ara Huta Barat untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, dan mohon Bapak nanti diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Kami persilakan. Dan subtemanya adalah penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Ya, dan sebelum kita mengundi pertanyaan juga kembali kita akan melihat video tentang subtema berikut ini. Akhir-akhir ini makin buruk untuk kualitas udara Jakarta. Karena memang betul polusinya tuh cukup ngeganggu. Semakin kesini makin banyak juga yang mungkin dari beberapa temanku juga mengidap ISPA ya. Zat pembuangan itu mungkin bisa diatur lagi dengan kebijakan yang memang lebih pro ke masalah kesehatan. Dengan memberikan kebijakan industri ya, ataupun pembangunan bisnis yang green economy. Semoga gubernur selanjutnya itu bisa menambah pepohonan dan mengurangi kendaraan yang melalui Jakarta. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Endang Sulastri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Setelah itu mohon diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada moderator. Dan undian pertanyaan adalah huruf A, itu artinya adalah amplop A untuk subtema penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Ini adalah amplop subtema, masih disegel, masih rapi, masih terjaga kerahasiaannya. Dan ini pertanyaan ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil. Dan sebelum saya buka, kami ingatkan kembali untuk memperhatikan pertanyaan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan sebanyak 1 kali saja. Kita akan buka.
Berdasarkan data Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2024, total kendaraan tercatat lebih dari 24 juta unit yang memberikan sumbangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, konsep transportasi ramah lingkungan bukan hanya sekedar penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, namun juga mengurangi jumlah kendaraan melalui penyediaan layanan transportasi umum yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan membatasi usia kendaraan di wilayah Jakarta. Pertanyaannya, dalam upaya mewujudkan kota hijau, strategi dan langkah apa yang akan Anda ambil guna mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan? Waktu menjawab 2 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan tadi sama datang dari ketidakadilan tata ruang, baik warisan masa lalu maupun sekarang. Karenanya kita mulai dari yang substansial, yaitu mengatur lagi tata ruang. Kami akan memperbanyak hunian di tengah kota, kami akan memperbanyak ruang kerja di pinggiran kota. Sehingga ada alternatif warga untuk tinggal, bekerja, berekreasi di jarak yang dekat. Itu akibatnya akan mengurangi pergerakan. Pergerakan berkurang, otomatis polusi juga insya Allah akan berkurang. Yang kedua, kita selesaikan jangka pendek dengan strategi hijau. 3 juta pohon, pasangan Ridho siap komitmen menurunkan suhu 2 derajat, menurunkan polusi cukup signifikan seperti kota Medellin di Kolombia, tidak hanya di jalan tapi juga di atap-atap gedung. Sehingga efek gas rumah kaca bisa dikurangi. Kenapa panas, kenapa polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah inilah nanti dalam anggaran 1 miliar 1 RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW. Yang berikutnya adalah transportasi diluaskan, Jaklingko diluaskan sehingga ada alternatif yang lebih luas. Konversi dari BBM ke motor atau kendaraan listrik kita insentifkan. Ojol-ojol yang 1 juta siliweran akan kita beri insentif mengubah mesin BBM ke motor listrik. Kemudian kita kampanyekan energi solar, bangunan Jakarta banyak sekali, energi terbarukan, dan kita akan melakukan satu inovasi yaitu climate budget. Anggaran Pemprov Jakarta akan dibikin inovatif, setiap sennya bisa di-tracking untuk mengurangi karbon, ujung-ujungnya mengurangi polusi di Jakarta. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih calon gubernur nomor urut 1 sudah memberikan jawaban dan jawaban ini tentunya akan diberikan tanggapan oleh calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun. Waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Baik, terima kasih. Solusi untuk mengatasinya, kami sudah membuat ada 8 langkah sebagai berikut. Pertama, kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. 2, prioritaskan transportasi umum. 3, siapkan energi terbarukan seperti biodiesel mandiri. Bisa dari rumput laut, bisa dari nipah, bisa dari bakau. Kemudian pembinaan pada masyarakat oleh tim ekonomi adab yang sudah kami persiapkan. Lalu arsitek yang tepat. Kemudian kurangi penggunaan listrik, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, saya menyampaikan waspada bagi yang tinggal di luar kota dan bekerja di Jakarta. Karena apa? Suatu saat NIK-nya akan dicabut. Tambahan lagi, optimalkan penanaman mangrove, integrasikan dengan reward teknologi adab. Terima kasih. Baik, waktu habis Bapak. Ya, dan kami ingatkan juga kepada para pendukung, mohon saat kemudian para paslon ini memberikan jawaban, mohon tenang. Kita berikan kesempatan semuanya secara sama dan secara adil. Sepakat ya semuanya untuk menaati peraturan. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan juga untuk calon gubernur nomor 3, Bapak Pramono Anung untuk bisa memberikan tanggapan terhadap jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Silakan Pak, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Yang paling utama bagi saya adalah merubah gaya hidup, cara hidup, shifting lifestyle masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Untuk itu kami akan membebaskan
15 golongan yang selama ini sudah mendapat kebebasan naik bus, maka kami akan membuat Trans Jabodetabek, mereka naik MRT gratis, LRT gratis. Dengan demikian mereka akan melubah pola hidup dari mengendarai kendaraan pribadi menjadi mengendarai transportasi umum. Untuk 500 meter dari rumah masing-masing yang tinggal di Jabodetabek, Bekasi dan semuanya, kami akan buatkan yang namanya ride and park, sehingga orang ada kepastian. Jaklingko kita perluas, sehingga orang dari manapun kemanapun akan sangat gampang terkoneksi dengan kendaraan umum yang sudah tersedia. Saya yakin itu akan mengurangi emisi. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih calon gubernur nomor 3 sudah memberikan tanggapan. Berikutnya 2 tanggapan dari 2 calon gubernur, silakan diberikan responnya juga oleh calon gubernur nomor urut 1, waktunya juga 1 menit Bapak. Sejak Bapak berbicara kami persilakan. Ya, terima kasih. Tadi ide-idenya juga saya kira sangat relevan. Saya tambahkan kembali ketidakadilan tata ruang, selain tinggal bekerja berekreasi satu wilayah, juga kita akan pergilirkan work from home, sebuah gaya hidup baru pasca COVID, tetap produktif. Senin yang kerja di rumah industri mana, Selasa industri mana, sehingga itu mengurangi pergerakan, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi. Kemudian ada teknologi sensor supaya kita tahu kapan zona merah. Yang ketiganya ada truk embun, sudah dilakukan di kota-kota di Cina, tiap pagi disemprot, ngambil kotoran udara, kemudian akhirnya jadi jernih. Yang terakhir, kita nanam pohon sama-sama, karena rumus Ridho itu adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Kita pasti bisa kasih uang kepada yang menanam dengan mengkonversi cara menanam ruang hijau privat ke carbon trading. Kita daftarkan oleh inovasi aplikasi sehingga hijaunya ada, polusi bersih, cuannya juga, uangnya ada untuk seluruh rakyat Jakarta. Baik, waktunya sudah habis dan juga kita berikan aplaus tentunya untuk calon gubernur nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban. Berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh diberikan apresiasi terlebih dahulu untuk calon gubernur nomor urut 1, silakan. Baik, terima kasih, kita lanjutkan kembali. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Karyono Wibowo untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, setelah itu diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Silakan Bapak. Dan subtemanya adalah ketersediaan air bersih. Sebelum kita melakukan pengundian pertanyaan, kita juga akan lihat kembali video yang berkaitan dengan subtema berikut ini. Air pumpnya biar lancar, ya kan air pumpnya kadang-kadang ntar nyala, ntar waktunya sholat nggak nyala. Sebagai warga itu mengharapkan perusahaan air minum gitu dari swasta itu memang udah masuk, tapi ini belum semuanya. Biar lancar aja keluarnya airnya, terus ya namanya pump ya harus bersih lah, itu kan satu-satunya kebutuhan kita ya di sini. Ya semoga sih merata ya, karena kan untuk minum itu kan penting gitu. Karena kalau nggak merata itu kita harus beli mulu setiap hari kan, ya gimana gitu kan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arisman untuk mengambil undian daftar pertanyaan di dalam fishbowl dan kemudian diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga kepada kami selaku moderator. Dan undiannya adalah huruf A, itu artinya adalah amplop A untuk subtema ketersediaan air bersih. Saya akan ambil amplopnya, kita bisa lihat bersama.
kembali masih disegel rapi untuk subtema yang sudah dipilih. Dan pertanyaan ini sebelum saya buka amplopnya, kembali kami ingatkan kepada calon gubernur untuk memperhatikan dengan seksama pertanyaannya karena hanya akan dibacakan satu kali saja. Saya akan buka. Dan pertanyaan ini untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 tentang tata cara penyambungan dan pemakaian air minum mengatur bahwa masyarakat dapat mengakses air bersih jika dapat membuktikan kepemilikan tanah. Peraturan ini telah membatasi hak warga Jakarta atas air mengingat tidak semua warga Jakarta memiliki hak atas tanah. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah konkret Anda dalam menjamin hak warga Jakarta atas air? Dan untuk menjawab waktunya 2 menit sejak Anda berbicara, untuk itu kami persilahkan. Minggu pertama di saat nanti kami menjabat, yang pertama kami akan lakukan normalisasi di 13 sungai yang ada. Lalu melakukan naturalisasi, melakukan hutan di setiap pinggir kali agar supaya semua 13 sungai tersebut layak untuk dikonsumsi. Kemudian kolam pipi monyet sebagai waduk kering yang menampung hujan, menampung banjir kiriman dari Jawa Barat, itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti penampungan air hujan. Karena ini air tawar, maka air tawar ini dapat menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi terhubung dengan pipanisasi ke PDAM. Jadi rakyat Jakarta tidak perlu lagi pusing dengan pelarangan penggunaan air tanah karena solusinya sudah ada. Kemudian di saat-saat debit hujan turun karena hujan, kami sudah persiapkan juga kolam pipi monyet, baik itu di Erpetra atau di taman-taman kota maupun lapangan tenis, lapangan basket, di mana di situ ada namanya hidden dam yang dapat menampung air hujan sehingga air hujan yang merupakan air tawar tadi dapat dikonsumsi oleh warga Jakarta sehingga warga Jakarta bisa berhemat, tidak perlu lagi membeli air galon. Dan rakyat Jakarta juga sekaligus kami ajar untuk harmoni dengan alam. Karena alam diberikan oleh Tuhan untuk kita lestarikan. Tuhan menjaga manusia, pemimpin Jakarta menjaga rakyatnya. Terima kasih. Baik. Tenang Ya. lebih dahulu, Bapak Ibu. Harap Karena tenang kita akan dulu. lanjutkan. Baik, terima kasih untuk calon gubernur nomor urut 2 yang telah memberikan jawaban. Langsung saja saya juga berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk bisa memberikan tanggapan, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Perluasan jangkauan pipanisasi menjadi sangat penting sekali. Jakarta saat ini hanya 44% yang tercover air bersih menurut International Water Institute. Sehingga untuk itu apa yang harus dilakukan? Maka program pipanisasi bagi Jakarta menjadi sangat penting. Ada 2 spam yang menjadi andalan yaitu Jatiluhur dan Krayan. Kalau itu bisa dilakukan, saya meyakini bahwa untuk kebutuhan masyarakat yang selama ini belum memperoleh, seperti yang saya sampaikan di dalam visi misi tadi, mudah-mudahan di tahun 2029 semua masyarakat Jakarta 100% sudah bisa menerima air di manapun mereka berada. Yang berikutnya adalah pengurangan konsumsi air yang terutama dilakukan oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung, harus dilakukan pembatasan. Sehingga dengan demikian warga Jakarta 2029 semuanya akan menerima air bersih. Menurut saya kalau itu bisa kita lakukan. Baik, mohon maaf Bapak, waktu sudah habis.
terima kasih sudah memberikan jawaban ataupun juga tanggapan tentunya. Mohon tenang terlebih dahulu. Ya, dan berikutnya kita juga akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak, waktunya 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, cakupan menuju 100% sebenarnya itu adalah visi misi dari gubernur terdahulu. Tinggal kita hormati, kita jaga, kita urus 2029-2030 insya Allah 100%. Yang saya ingin sampaikan satu fakta, menurut Pak Basuki, mantan Menteri PUPR, Jakarta itu cukup buat minum dari Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur juga ada di Jawa Barat gitu ya, sehingga ini menjadi sebuah fakta untuk suplai yang cukup. Tinggal pipanisasinya aja. Tapi pasangan Ridho ada satu inovasi, selama pipanya belum ada, rakyat kan belinya mahal, beli jerigen-jerigen. Maka kita akan bayar selisihnya dari harga PAM dengan harga jerigen itu. Karena harga jerigen itu bisa 2 kali lipat dari harga PAM. Inilah kepedulian kita kepada warga Jakarta yang ingin air bersih tapi belum ada akses dari PAM dengan subsidi selisih harga. Makasih. Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih kepada calon gubernur. Baik. Kita berikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Mohon tenang semuanya. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 yang sudah memberikan tanggapan. Ada 2 tanggapan dari calon gubernur nomor urut 3 dan 1 yang langsung saja diberikan respon oleh calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun. Waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Saya rasa pembatasan tidak perlu dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau perlu yang dibatasi adalah hentikan korupsinya. Itu sesungguhnya yang harus dibatasi. Kalau korupsi tidak ada, rakyat Jakarta tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu. Hanya persoalannya apakah ada goodwill, ada political will di situ. Waspada dengan permainan revolusi industri. Bapak. Kemudian, sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya, sudah ada 2 waduk di Sukamahi dan juga Waduk Ciawi. Itu bisa kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah, tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rezeki dari Tuhan, sehingga sikap alam terhadap kita kepada alam akan menentukan hasilnya. Baik, waktu sudah habis, Bapak mohon maaf. Kita berikan aplaus tentunya untuk calon gubernur nomor 2 yang sudah memberikan jawaban. Baik, boleh kita berikan apresiasi sekali lagi untuk seluruh para calon gubernur DKI Jakarta. Silakan berikan apresiasi. Baik, cukup Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Mohon tertib terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali. Cukup untuk apresiasinya. Dan pemirsa, setelah kita memberikan apresiasi dan juga kita akan jeda terlebih dahulu. Lalu kita akan kembali dengan segmen pendalaman visi